Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 27 Juli 2023 di Chengdu, Tiongkok. Beberapa pengusaha dari Tiongkok juga turut dalam pertemuan bilateral tersebut. Perjalanan Presiden Jokowi ke Tiongkok diketahui adalah memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan tersebut juga bertepatan dengan 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok. Di antara Anda mungkin bertanya-tanya, apa hasil dari pertemuan bilateral tersebut? Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, bersamaan dengan momen 10 tahun Kemitraan Strategis Komprehensif, Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping baru-baru ini sepakat untuk memperdalam kerjasama strategis antar kedua negara dalam berbagai sektor. Kita tahu bahwa kesepakatan tersebut terjalin karena adanya hubungan antar dua negara atau hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok yang mengalami kemajuan pesat dengan peningkatan kerjasama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013 yang lalu. Kemitraan Strategis Komprehensif sendiri merupakan kesepakatan yang dilaksanakan oleh kedua negara yang menunjukkan komitmen jangka panjang untuk memperluas, memperdalam, dan memperkuat hubungan bilateral. Inisiatif pembentukan kemitraan ini datang dari Indonesia di bawah arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2013. Saat itu, pemerintahan SBY menilai bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Tiongkok yang telah ditandatangani pada tahun 2005 masih perlu dioptimalkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat di kedua negara. Kedua kepala negara kemudian sepakat untuk meningkatkan kemitraan Indonesia-Tiongkok menjadi kemitraan strategis komprehensif secara keseluruhan di berbagai bidang yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan rakyat di kedua negara. Presiden SBY menegaskan bahwa kerjasama ini dilandasi atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. Dan yang penting untuk digarisbawahi bahwa kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok bukan aliansi yang didasarkan pada ideologi tertentu. Oleh karena hubungan dua negara ini bukan aliansi yang didasarkan pada sebuah ideologi, maka wajar jika kita mendapati kerjasama kemitraan Indonesia ini bukan hanya terjalin dengan Tiongkok saja, melainkan juga dengan negara lain, bahkan dengan Amerika Serikat yang notabene adalah rival Tiongkok. Itulah sebabnya Amerika Serikat yang merasa tersaingi oleh Tiongkok harus mampu mengembangkan hubungan kemitraan komprehensif yang menguntungkan dengan Indonesia untuk dapat menguasai pasar Indonesia yang potensial. Tentu saja Amerika Serikat berharap pasar Indonesia yang sebagian diambil alih oleh Tiongkok dapat dialihkan ke produk Amerika. Namun faktanya, Amerika tidak sanggup mengungguli pengaruh Tiongkok di Indonesia, khususnya semenjak era kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Bagi Indonesia, nyatanya Tiongkok lebih banyak memberikan keuntungan ekonomi daripada Amerika Serikat. Data terbaru dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat bahwa pada periode Januari sampai Mei 2023, total perdagangan Indonesia-Tiongkok dalam sektor migas dan non-migas mencapai 51,9 miliar dolar Amerika. Sedangkan volume perdagangan Indonesia-Amerika Serikat hanya di 14,3 miliar dolar Amerika. Tidak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia dengan negeri Panda juga mencetak surplus sebesar 0,8 miliar dolar Amerika. Dengan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 26,4 miliar dolar Amerika, sedangkan impornya hanya sebesar 25,5 miliar dolar Amerika. Sementara itu, meski neraca perdagangan Indonesia dengan negeri Paman Sam juga mencetak surplus sebesar 4,5 miliar dolar Amerika, namun nilai ekspor Indonesia ke Amerika hanya 9,4 miliar dolar Amerika, sedangkan impornya hanya sebesar 4,8 miliar dolar Amerika.
Nah pemirsa, Tiongkok selain sebagai mitra perdagangan juga merupakan salah satu investor terbesar bagi Indonesia. Meskipun investasi Tiongkok berada di urutan kedua setelah Singapura, tetapi besar kemungkinan Tiongkok justru berada di posisi pertama. Sebab Singapura diprediksi hanyalah sebagai transit modal dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia. Sementara data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinator Penanaman Modal menunjukkan nilai investasi Tiongkok di Indonesia periode Januari sampai Juni 2023 diketahui mencapai 3,8 miliar dolar Amerika. Memang lebih rendah dari Singapura yang sebesar 7,7 miliar dolar Amerika. Sedangkan Amerika Serikat sendiri berada di posisi kelima dengan nilai investasi hanya sebesar 1,6 miliar dolar Amerika. Nah, dari data tersebut jelas menunjukkan bahwa pengaruh Tiongkok di Indonesia nyatanya masih lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang semakin pudar pengaruhnya. Itu berarti semakin besar pengaruh Tiongkok, maka semakin besar pula keuntungan yang diberikan kepada Indonesia. Apalagi pengaruh tersebut lebih condong ke arah ekonomi, bukan politik. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa keuntungan yang didapatkan Indonesia juga adalah keuntungan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh konkret investasi Tiongkok yang berhasil memberikan keuntungan besar ke Indonesia adalah pabrik pengolahan nikel atau smelter, yang mana dengan smelter tersebut Indonesia berhasil menjalankan kebijakan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor biji nikel ke luar negeri pada tahun 2020. Berkat kebijakan tersebut, Indonesia akhirnya dapat meraih keuntungan nilai tambah sebesar 33 miliar dolar Amerika atau setara dengan 514,3 triliun rupiah pada tahun 2022. Realisasi itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya mencapai 20,9 miliar dolar Amerika. Dan pada tahun 2023 ini diprediksi nilai tambah dari hilirisasi nikel di dalam negeri berpotensi naik lagi, yang ditargetkan mencapai 38 miliar dolar Amerika atau 592,2 triliun rupiah. Itulah mengapa Presiden Jokowi menginginkan agar tidak hanya ekspor nikel yang dilarang, melainkan juga ekspor bauksit. Menurutnya, hilirisasi bauksit akan memberikan lompatan keuntungan dari 20 triliun rupiah menjadi 60 sampai 70 triliun rupiah. Dan bukan hanya itu, keuntungan yang akan diterima Indonesia juga meliputi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang dipekerjakan akan terbilang lebih banyak daripada tenaga kerja asing. HRD Asisten Manajer PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Yanita Raja Guguk menyampaikan bahwa jumlah karyawan TKI berjumlah 11.060 orang, sedangkan jumlah karyawan asing atau TKA hanya 1.312 orang. Sedangkan di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP, Corporate CSR IWIP Novi Jufliansah menyatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 2022, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebanyak 28.000 orang. Dari angka tersebut, hanya 1.800 orang yang merupakan tenaga kerja asing. Nah, dari data dua perusahaan nikel itu terlihat bahwa investasi Tiongkok nampaknya tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara, melainkan juga kepada masyarakat Indonesia, khususnya TKI yang bekerja dalam proyek tambang yang dikelola oleh Indonesia dan Tiongkok. Itu baru data di dua perusahaan investasi Tiongkok di Indonesia. Padahal masih ada sekitar 15.906 proyek investasi Tiongkok lainnya di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan begitu besar kontribusi yang diberikan Tiongkok kepada Indonesia melalui proyek investasinya. Oleh karena itu, dari berbagai manfaat dan keuntungan yang diterima Indonesia dari Tiongkok inilah membuat kedua negara merasa perlu untuk lebih memperluas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, mempertimbangkan tenaga lokal, dan tentu saja ramah lingkungan.
Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping lantas meminta akses pasar Tiongkok yang lebih banyak bagi produk Indonesia. Dalam hal ini, Tiongkok diminta untuk mengimpor tepung porang dan bubuk tabasir dari Indonesia. Juga mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet, serta penyelesaian protokol impor produk hasil laut Indonesia. Dalam bidang investasi, Indonesia menawarkan berbagai sektor yang potensial, diantaranya energi hijau, fiberglass, kesehatan, dan juga petrokimia. Presiden juga mengundang investor Tiongkok dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan yang lebih menarik, Indonesia berhasil membuat komitmen investasi dengan perusahaan asal Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, senilai 11,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 175 triliun rupiah. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata masih ada lagi. Pertemuan bisnis antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan investor Tiongkok juga menghasilkan komitmen investasi lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 22,6 triliun rupiah. Nah, dari sini kita sebagai rakyat Indonesia bisa menilai dengan logis negara mana yang sebenarnya lebih memberikan kontribusi dan keuntungan kepada kita. Apakah Tiongkok atau Amerika Serikat? Silahkan didiskusikan. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dan tim redaksi Radio Barata Online, City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.